Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Minggu 6 November 2022. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 38. Sekali peristiwa datanglah beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan untuk kita perintah ini, jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istrinya tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Adalah 7 bersaudara, yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, demikianlah berturut-turut untuk ke-7 saudara itu. Mereka semua mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suami wanita itu pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, bacaan ini meneguhkan kita sebagai umat beriman. Dalam Tuhan ada hidup. Saya kutipkan, ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Dan kita sungguh percaya sebagai umat beriman bahwa di dalam Tuhan ada hidup. Maka kita juga berdoa untuk saudari, leluhur keluarga kita yang telah dipanggil Tuhan. Kita mohon hidup kekal bersama Tuhan di surga. Hidup yang bahagia, kekal bersama para kudus di surga. Dan semoga ini sungguh meneguhkan kita. Kita semakin diyakinkan bahwa Tuhan sungguh punya hidup. Tuhan adalah berkah untuk kita semua yang percaya kepadanya. Di mana ketika kita berdoa untuk saudari-saudara kita yang telah mendahului kita, kita mohon hidup abadi, hidup kekal, hidup bahagia bersama Tuhan kita di surga. Dan semoga ini menjadi keyakinan yang sangat meneguhkan kita ketika kita berdoa 1 hari, 3 hari, bahkan 7 hari, lalu kemudian 40 hari, 100 hari, lalu kemudian 1 tahun, 2 tahun, 1000 hari, 3 tahun. Semoga ini menjadi keyakinan dan berkat untuk saudari-saudara kita yang kita doakan. Dan saatnya kita nanti mendapat giliran, kita juga didoakan untuk mendapatkan hidup kekal abadi bahagia di surga. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.